Terima kasih Anda masih bersama kami. Kasus kematian saat menjalani isolasi mandiri terus terjadi di sejumlah daerah. Tidak sedikit orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil PCR merasa dirinya baik-baik saja dan hanya mengalami gejala ringan seperti halnya batuk, demam, dan juga sedikit sesak nafas. Padahal jika hasil PCR terkonfirmasi positif COVID-19, orang tanpa gejala harus tetap memeriksakan diri ke dokter. Sebab ada banyak faktor terjadinya perburukan kondisi pasien, salah satunya adalah pneumonia. Bahkan Ketua Satgas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia, Zubairi Jurban, menyebut bahwa pasien COVID-19 kemungkinan memiliki pneumonia di paru-parunya, tetapi tidak tertangani dengan baik. Perburukan ini terjadi dalam waktu singkat yang berujung kematian. Lalu apa itu pneumonia dan bagaimana menyikapinya? Saat ini melalui sambungan Zoom sudah ada dokter spesialis paru Erlina Burhan. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Dokter, ini terkait dengan kasus kematian saat isolasi mandiri ini kan terus terjadi. Bahkan kemarin malam saya mendapatkan informasi di Depok, Jawa Barat ada lagi pasien yang melakukan isolasi mandiri di rumahnya ini akhirnya meninggal dunia. Nah, ini sebenarnya apakah orang tanpa gejala sebenarnya memiliki resiko yang tidak kalah besar dengan pasien yang bergejala, dok? Ya, jadi kalau saya ingin menyampaikan bahwa penentuan isolasi mandiri atau dirawat itu mestinya harus dari tenaga medis yang menentukan. Karena syarat-syarat di isolasi mandiri itu kan harusnya tanpa gejala dan gejala ringan. Dan masyarakat tidak bisa menentukan gejala ringan atau sedang. Karena sedang dan berat kan harus di rumah sakit. Nah, ingin saya sampaikan bahwa kalau dalam pemeriksaan ternyata dari foto toraksnya terlihat pneumonia, pneumonia itu adalah infeksi di jaringan paru yang terdapat radang di jaringan paru, bisa kita lihat dari foto toraks. Nah, ini jadi memang tenaga medis yang menentukan ini sedang, ringan, atau berat. Nah, bukan masyarakat yang menentukan, oh saya sakit, terkonfirmasi positif, tapi saya mau isolasi mandiri saja gitu. Nah, itu adalah yang salah. Jangan-jangan banyak yang isolasi mandiri itu bukan gejalanya ringan, tapi sudah masuk sedang, yang karena tidak diatasi, tidak mendapatkan obat-obat yang semestinya, akhirnya menjadi berat tanpa diketahui. Dan juga kan kita semua tahu lah ya bahwa dengan tingkatnya kasus lonjakan yang luar biasa dalam 2-3 pekan terakhir ini membuat rumah sakit memang sangat-sangat overload, sehingga masyarakat juga sering ditolak ya karena memang tidak ada tempat tidur. Dengan demikian masyarakat akhirnya memutuskan sendiri, nggak usahlah ke rumah sakit, nanti juga ditolak. Nah, harusnya tidak begitu. Jadi saran saya adalah kalau memang pasien-pasien yang di rumah itu merasa dadanya tidak enak, atau merasa bernafas susah, atau terlihat sesak, semakin lemas, seharusnya segera ke rumah sakit. Dan jangan berharap bahwa datang ke rumah sakit langsung akan mendapat kamar perawatan. Kalau dalam kondisi yang memang butuh penanganan, sebaiknya tidak apa-apa datang ke rumah sakit dan di IGD. Kenapa? Karena di instalasi gawat darurat itu kemudian akan diatasi, misalnya kalau memang terjadi hipoksemia, hanya sesak, kurang oksigen, bisa diberikan oksigen. Kalau memang kurang cairan akan diinfus, dan lain-lain. Jadi jangan salah pengertian, masyarakat merasa, wah rumah sakit penuh, saya nggak mau datang gitu ya. Memang penuh ruang rawatnya, tapi pasien tetap bisa datang ke IGD untuk mendapatkan tata laksana gawat daruratnya. Namun harus sabar memang, mungkin bisa menunggu 3, 4, 5 hari, bahkan seminggu baru mendapatkan pengrawat. Karena memang pasien-pasien yang kita rawat itu bukan hari ini masuk lalu besok pulang. Jadi memang menunggu sampai mereka akhirnya tidak ada gejala dan kita pulangkan. Jadi begitu. Tapi ini artinya bahwa setiap yang terkonfirmasi positif COVID-19 ataupun yang memang bergejala seperti influenza ataupun batuk-batuk biasa seperti itu, memang seharusnya harus melakukan fototoraks, Bu? Ya, jadi memang untuk fototoraks itu kan nggak semua tempat ya. Rumah sakit pasti bisa. Nah, rumah sakit pasti bisa. Cuman orang kan takut ke rumah sakit. Nah, kira bisa kita memberdayakan puskesmas. Karena jumlah puskesmas ini sangat banyak dan ada di lingkungan masyarakat. Nah, di puskesmas itu mestinya tenaga medisnya bisa menentukan ini mungkin dari pemeriksaan fisik dan juga kalau melihat tanda-tanda vital, kalau terlihat pasiennya sudah sesak, nafasnya lebih dari
24 kali per menit. Nah, itu biasanya jangan dirawat di rumah, harus mendapatkan pertolongan. Nah, ini berbicara soal pneumonia sendiri ini, Dok. Kalau kita melihat dari ciri-cirinya sendiri seperti apa, Dok? Seperti batuk mungkin ataupun dahak yang dikeluarkan oleh pasien itu seperti apa, Dok? Yang mungkin bisa keluarga yang mendampingi bisa mengetahui apakah dia ini memang benar-benar harus dibawa ke rumah sakit ataupun dilakukan penanganan lebih lanjut begitu, Dok? Ya, jadi pneumonia pada COVID ini memang berbeda dengan pneumonia karena bakteri ya. Kalau karena bakteri kan biasanya keluar dahak dan dahaknya mungkin berwarna hijau atau kekuningan. Nah, pada COVID biasanya justru batuknya batuk kering, tidak ada dahak. Tetapi terjadi peradangan di jaringan parunya. Nah, ini membuat biasanya pasien dadanya merasa tidak nyaman. Kemudian juga mungkin akan bernafas cepat karena kerusakan di jaringan paru itu membuat oksigen tidak bisa didistribusikan ke darah sebagaimana kebutuhan ya. Jadi pasien akan terlihat nafas cepat, kemudian juga mungkin lama-lama semakin lemas karena kurang oksigen, mungkin berkeringat dan bahkan terlihat pucat. Nah, kalau ada gejala-gejala ini apalagi kemudian merasa ada nyeri dada, dadanya tertekan ya, batuknya bertambah banyak. Kalau tadi awal batuknya jarang-jarang, kemudian batuknya semakin sering, nah ini adalah tanda-tanda bahaya yang kita waspadai. Ini jangan-jangan pneumonia bertambah luas. Itu berapa lama, Dok, biasanya untuk batuk itu sendiri? Apakah memang akan terjadi terus-menerus atau hanya dalam waktu misalnya seminggu ataupun 2 minggu batuk ini akan menghilang, Dok? Tidak juga, jadi tergantung dari luasnya peradangan yang ada di jaringan paru. Kalau luasnya artinya lesinya itu tidak terlalu luas, biasanya akan membaik dalam waktu yang cepat ya. Tapi kalau lesinya luas, bahkan sudah negatif pun PCR-nya kadang-kadang gejala batuk ini masih tersisa, walaupun sekali-sekali. Ini bisa dilakukan ataupun diantisipasi dengan hanya menggunakan antibiotik begitu, Dok? Atau kita hanya menunggu untuk sampai benar-benar hilang aja begitu, Dok? Oh tidak, karena kan pneumonia karena COVID ini adalah pneumonia yang disebabkan karena virus. Jadi antibiotik akan tidak bermanfaat. Antibiotik itu bermanfaat kalau infeksinya atau peradangannya disebabkan oleh bakteri atau kuman. Jadi beda ya. Jadi kuman dengan virus itu berbeda. Nah, kalau memang ada pneumonia karena virus harusnya mendapatkan antivirus yang sekarang ini sedia, contohnya favipiravir atau remdesivir. Nah, makanya kami dalam buku doman yang kami buat memang harus bedakan itu, pasien ini bisa isolasi mandiri atau harus dirawat di rumah sakit. Nah, jadi satu tips lagi ini kepada masyarakat agar mau lakukan tracing dan testing agar supaya penemuan kasus ini bisa lebih dini. Kalau lebih dini itu yang ditemukan biasanya umumnya OTG atau orang-orang yang dengan gejala ringan. Tapi dari pengalaman kami, OTG ini 100% sembuh biasanya. Demikian juga yang ringan. Di rumah sakit saya yang ringan itu 100% sembuh. Yang memang kemudian jadi ada kematian adalah biasanya yang berat atau yang kritis. Berarti jadi masyarakat harus tahu nih, jangan pilihan isolasi mandiri itu karena nggak mau ke rumah sakit. Tapi pilihannya harus ditentukan oleh dokter atau tenaga medis yang mengatakan, oh ini nggak bisa di rumah, ini harus di rumah sakit. Lagi-lagi ini pneumonia yang biasa dengan yang saat kita terpapar COVID-19 ini ternyata berbeda ya, Dok ya, antara virus dan juga bakteri. Ya. Nah, ini terkait dengan penyakit yang ada di paru-paru lain ya, seperti halnya adanya bronkitis begitu, Dok. Ketika beberapa waktu lalu saya juga sempat terpapar virus COVID-19, ternyata ada bronkitis di paru-paru saya. Apakah ini hampir sama atau justru berbeda ini, Dok? Ya, ini bronkitis adalah berbeda dengan pneumonia. Kalau pneumonia itu radangnya ada di jaringan paru. Kalau bronkitis itu di jalan nafas. Ya, dan biasanya bronkitis itu tidak menimbulkan gejala yang berat-berat sekali kecuali bronkitisnya sudah kronis ya. Contohnya orang-orang yang merokok kan juga rata-rata bronkitis itu saluran nafasnya sudah ada radang. Jadi radang di saluran nafas itu disebut dengan bronkitis, atau juga bisa karena polusi udara begitu ya. Atau menghirup zat yang berbahaya, itu lama-lama bisa menimbulkan bronkitis. Tapi berbeda dengan pneumonia.
Nah, berarti bisa dikatakan bahwa kalau bronkitis itu bukan disebabkan oleh virus COVID-19 ya dok ya? Lebih ke pneumonia Tidak. berarti? Ya, Oke. berbeda. Ini mungkin Anda waktu terkonfirmasi positif lalu ronsen kebetulan ketahuan ada bronkitis, tapi kan tidak ada pneumonia, artinya jaringan parunya tidak radang. Oke. Nah, ini berbicara juga soal kembali lagi soal pneumonia itu sendiri, dok. Kalau misalnya kita melihat tanda-tanda yang tadi sudah dokter sampaikan bahwa ada batuk yang terus-menerus, walaupun dikatakan tadi batuknya kering begitu ya, dok ya? Iya, Nah, dan satu hal lagi, tolong masyarakat juga belajar cara menghitung frekuensi napas per menit. Nah, itu bagaimana itu, dok? Kita menentukan ya. Jadi lihat, mungkin ada keluarga bisa melihat karena menghitung frekuensi nafas itu bisa dibantu oleh orang lain dan itu bisa dari jarak 2 meter. Jadi dilihat, mungkin pasiennya diminta berbaring, lalu lihat pergerakan dadanya. Dan dihitung dalam 1 menit berapa kali pergerakan dadanya. Itu adalah yang disebut dengan frekuensi nafas per menit. Normalnya? Dan kalau normalnya kan 12 sampai 20 ya. Kalau sudah di atas 24 kali per menit, ini adalah tanda-tanda bahaya bahwa kemungkinan sudah terjadi pneumonia. Oke, lagi-lagi kita harus melihat bagaimana pernapasan kita dalam 1 menit, ya ini sekitar 20 kali ya dok ya, atau lebih kurang begitu, kurang dari 20 kali. Kalau lebih dari 24 kali itu adalah tanda-tanda bahaya yang Anda perlu oksigen biasanya. Oke. Dan bisa juga ditambah dengan punya oximeter untuk memeriksa saturasi. Yang normal itu kan 95% sampai 100. Tapi jangan tunggu sampai 94. Jadi kalau dari awal saturasi oksigen adalah 98 misalnya, kemudian loh kok besoknya 97 atau 96, nah ini tanda-tanda terjadi penurunan kadar oksigen di dalam darah. Nah, salah satu cara yang mudah dilakukan adalah dengan berbaring tengkurap, latihan tengkurap. Teknik proning itu ya? Kanan itu juga bisa menambah asupan oksigen ke dalam darah. Itu berapa lama kita lakukan teknik proning itu, dok? Apakah akan dilakukan setiap hari atau setiap berapa jam sekali, dok? Ya, setiap hari. Jadi kalau bisa dalam 1 hari itu 2-3 kali per hari ya, dan durasinya bisa 30 menit sampai 2 jam. Tapi memang karena orang tidak terbiasa, kadang-kadang 2 jam itu nggak kuat. Jadi mulailah dengan 30 menit. Kalau nggak bisa lama-lama, 30 menitnya tengkurap, 30 menit laginya miring kiri, 30 menit laginya miring kanan. Itu dan bergantian terus. Baik dok, ini terakhir dok, ini saran dokter untuk warga yang melakukan isolasi mandiri. Mungkin dokter bisa merangkum lagi tadi informasi yang sudah dokter sampaikan terkait di mana kita memang harus tetap konsultasi ke dokter dan lain sebagainya, dok. Ya, baik, kepada masyarakat saya ingin menyampaikan bahwa Anda bisa melakukan isolasi mandiri kalau Anda termasuk orang yang terkonfirmasi positif tapi tanpa gejala. Dan itu cukup 10 hari. Lalu kalau Anda terkonfirmasi positif tapi gejalanya ringan, mungkin cuma demam atau hanya nyeri tenggorok, tidak ada batuk dan lain-lain, ya, tidak ada sesak nafas, itu mungkin dianggap ringan dan Anda bisa di rumah. Tapi satu hal, kalaupun di rumah lakukanlah hal-hal yang untuk melihat perjalanan penyakit Anda. Contohnya ukurlah suhu 2 kali sehari dan juga periksa saturasi. Dan kalau tidak punya saturasi, ukur suhu juga nggak punya, maka ukur meraba dahi ataupun badan itu untuk suhu. Kemudian untuk kalau tidak punya saturasi untuk melihat Anda sesak atau tidak, Anda bisa merasakan dadanya semakin nggak enak atau semakin tertekan kalau bernafas begitu berat, atau menghitung frekuensi nafas dalam 1 menit. Ya. Dan itu mudah dilakukan. Kalau ternyata kemudian frekuensi nafas lebih dari 24 kali, segeralah hubungi dokter. Mungkin bisa dengan telemedicine, atau Anda minta tolong keluarga yang sehat, tolong dong ini ditanyakan ke puskesmas terdekat, apakah saya ke puskesmas atau tolong dibantukan cari tempat isolasi di fasilitas milik pemerintah begitu ya. Baik, dokter. Jadi isolasi mandiri itu bukan tidur-tiduran, tapi juga kita melakukan evaluasi terhadap gejala-gejala kita sendiri dan melakukan beberapa pemeriksaan yang mudah, memeriksa suhu, memeriksa nafas, dan juga
dari mengevaluasi diri sendiri, punya checklist, bikin checklist itu. Ini sekarang dada saya bagaimana, apakah bertambah berat atau batuknya kalau sekali-sekali mungkin tidak apa-apa, tapi kalau kemudian terjadi terus-menerus, ini tanda-tanda mungkin pneumonia makin luas. Atau mungkin Anda merasa makin lemas, makin lemah. Ini jadi barangkali karena saturasi oksigen yang menurun. Jadi kalau orang kekurangan oksigen itu biasanya pusing, lemah, makin lesu begitu ya, dan mungkin bisa kesadarannya menurun, belum pingsan bahkan kalau oksigennya terlalu rendah. Baik dokter, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Tentunya kita semua berharap agar apa yang tadi sudah dokter sampaikan bisa kita cerna, kita terima baik-baik, dan kita bisa melakukan hal-hal yang tadi sudah dokter sampaikan. Terima kasih dokter Erlina, selamat malam. Selamat malam.